Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Wahyu Nugroho dalam pembelajaran terpadu secara daring. Pada hari ini kita akan memasuki pertemuan di minggu ketiga, di mana pada minggu ketiga kita akan membahas terkait dengan model-model pembelajaran terpadu. Ternyata banyak sekali model pembelajaran yang diaplikasikan dalam pembelajaran terpadu. Apa saja model-model tersebut? Kita akan bahas satu persatu. Baik, yang pertama, pembelajaran terpadu model fragmented. Pembelajaran terpadu model fragmented, di mana pembelajaran ini, seperti gambar di samping saya, terdapat ada 4 buah lingkaran terpisah oleh kotak yang berbeda. Nah, pada model fragmented ini, terdapat perbedaan atau pemisahan yang cukup jelas antara satu materi dengan materi yang lain. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, terpadu di sini adalah bagaimana menghubungkan antara konsep, ide, gagasan, tema, ataupun mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Nah, dalam model fragmented ini, setiap topik itu terpisah dengan jelas. Dalam arti, bisa kita pisah secara mata pelajaran. Misalkan, kita akan membahas terkait dengan lingkungan. Lingkungan di mata pelajaran IPA membahas terkait dengan hewan-hewan ataupun tumbuhan, keanekaragaman di suatu daerah. Kemudian di mata pelajaran IPS akan membahas terkait dengan mata pencaharian berdasarkan daerah lingkungannya, sesuai tempat tinggalnya. Kemudian di matematika misalkan ada sebuah perhitungan matematis, apakah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang membahas suatu jumlah, quantity di lingkungannya masing-masing. Nah, di sini kita jelas terdapat pemisahan perbedaan antara mata pelajaran. Tetapi ada satu hubungannya, termuat dalam suatu frame kotak besar ini, sama-sama membahas tema lingkungan. Akan tetapi tidak ada keterkaitan apakah materi A IPA harus dahulu sebelum materi IPS, atau materi IPS harus terlebih dahulu diajarkan sebelum materi matematika, ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini ada keterpaduan membahas sebuah tema lingkungan, akan tetapi tidak ada syarat khusus bagaimana menghubungkannya, bagaimana mengaplikasikannya. Yang terpenting adalah ada kesatuan tema terkait dengan lingkungan. Nah, jadi model fragmentis ini sudah sangat jelas bahwa terdapat pemisahan, akan tetapi masih ada satu hubungan dalam bingkai yang cukup besar, yaitu tema lingkungan. Baik, kita akan masuki model kedua, yaitu model connected. Seperti gambar di samping saya, berikut adalah contoh model connected. Diagramnya seperti itu. Apa yang dimaksud dengan model connected? Model ini merupakan model pembelajaran terpadu di mana ada satu bagian tertentu, suatu tema, ide, topik yang akan dibagi dalam atau dihubungkan ke dua mata pelajaran atau kedua konsep atau kedua pokok bahasan yang mana disatukan oleh suatu penghubung. Sebagai contoh, kita mengambil satu penghubung yaitu energi, atau lebih tepatnya kita lebih spesifikkan lagi energi terbarukan. Misalkan ada dua mata pelajaran yang dapat dihubungkan oleh tema atau topik energi terbarukan. Nah, dalam connected ini biasanya tidak terlalu banyak mata pelajaran yang dihubungkan. Misalkan energi terbarukan akan dibahas oleh mata pelajaran IPA, kemudian akan juga dibahas dalam mata pelajaran IPS. Misalkan di IPA akan dibahas terkait dengan penggunaan energi gerak diubah menjadi ke energi listrik, yaitu energi terbarukan adalah energi yang dapat diperbaharui.
Nah, energi listrik yang dihasilkan oleh gerak air, oleh turbin, oleh kincir air, kincir angin, kincir air ya, kincir air, itu akan diubah menjadi energi listrik. Nah, kemudian hubungannya dengan IPS adalah bagaimana pemanfaatan energi di daerah terpencil, di daerah pegunungan misalkan, atau di daerah yang banyak memiliki tempat geografis yang banyak airnya, ada air terjunnya, geografis di pegunungan. Nah, ini ada penghubungnya, yaitu ada energi terbarukan, di mana masyarakat di sana dapat memanfaatkan energi tersebut untuk kehidupan sehari-hari, untuk penerangan, untuk listrik di rumahnya, dan lain sebagainya. Dalam model ini, ada penghubung yaitu energi terbarukan yang akan dibahas oleh dua mata pelajaran IPA dan IPS, dihubungkan oleh satu tema topik pembahasan tertentu, yaitu connected, penghubung. Nah, seperti itu. Baik, sekarang kita akan lanjut ke model yang ketiga, yaitu model web atau model sarang. Ya, kita lihat gambar model web ini seperti sebuah sarang, di mana ada lingkaran dari yang kecil, kemudian semakin membesar, kemudian semakin besar. Model ini merupakan model yang cukup kompleks, karena apa? Karena kita harus menyusun sebuah topik pembahasan di mana ada tingkatannya, seperti sebuah diagram. Di lingkaran terkecil merupakan topik yang cukup spesifik, di mana membahas satu topik tertentu atau subbahasan tertentu. Kemudian lingkaran yang lebih besar, maka dia cakupannya lebih luas, termasuk cakupan yang paling kecil tersebut. Semakin besar, semakin dapat mengakomodir semua konsep yang ada dalam setiap lingkarannya. Model sarang ini terdapat topik sentral, yang titik tengah ini merupakan titik yang paling vital, kemudian akan dibahas di mata pelajaran yang lain, interdisipliner, kemudian memiliki relevansi ataupun korelasi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, dengan satu titik pusat sebagai topik utamanya. Baik, teman-teman semua, untuk model pembelajaran tipe web ini, kita akan menggunakan sebuah contoh. Beberapa mata pelajaran kita hubungkan dalam satu tema tertentu. Yang paling kecil di titik utama itu merupakan topik yang akan bisa digunakan oleh topik-topik yang lebih luas berikutnya. Yang paling kecil di situ kita taruh mata pelajaran matematika, misalkan. Ada seseorang yang menggunakan air, kemudian menaruhnya dalam suatu tempat penampungan berbentuk silinder. Kemudian dia menggunakan air tersebut untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah, kemudian dalam matematika ini ada topik untuk membahas volume air dalam suatu bangun ruang, yaitu bentuk silinder tabung. Nah, air ini dia dapat dari sungai misalkan, yang masih jernih, atau dia tampung sebagai air tada hujan misalkan. Ada beberapa daerah tertentu di Kalimantan kita ini menggunakan air tada hujan sebagai sumber air bersih. Nah, kemudian karena ini berhubungan dengan sumber air, dia dapat menampung ataupun mendapatkan dari sungai yang masih jernih. Kemudian ada lingkaran yang lebih besar, yaitu terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam di mata pelajaran IPS, ataupun dampak geografi terhadap keseharian, atau sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Ada sumber daya alam air bersih misalkan, bagaimana cara mendapatkannya? Ada yang dari sungai, ada yang membuat sumur, ada yang memanfaatkan air hujan, dan lain sebagainya. Nah, dalam IPS ini tentu konsepnya lebih luas lagi, tidak hanya terpaku pada volume tabung saja, tetapi air itu dari mana? Oh, dari lingkungan sekitar yang lebih luas konsepnya, areanya. Kemudian di lingkaran yang berikutnya lagi, lingkaran yang ketiga yang lebih luas lagi, itu ada mata pelajaran IPA.
Mata pelajaran IPA-nya temanya adalah siklus air. Nah, tema siklus air ini tentu akan membuat konsep pemahaman yang lebih luas, baik itu secara area maupun terhadap proses siklus airnya. Dari mulai misalkan air dari laut, air dari danau, kemudian terkena panas sinar matahari, kemudian penguapan, kemudian evaporasi, ada kondensasi, kemudian ada penggumpalan, kemudian menjadi awan, tertiup angin, kemudian kalau sudah cukup berat massa airnya, maka terjadilah hujan. Hujan turun ke bumi, kemudian dia akan turun ke atap-atap rumah menjadi air tanda hujan, atau turun ke daerah pegunungan, kemudian mengalir ke sungai, kemudian mengalir lagi ke laut. Nah, jadi konsep IPA ini merupakan konsep yang lebih luas lagi dibandingkan konsep IPS, dibandingkan lagi konsep matematika yang mengukur volume air tersebut. Oleh karena itu, konsep web ini harus disusun sedemikian rupa, ada satu titik fokus utama tentang penggunaan air, kemudian ada yang lebih luas lagi, kemudian luas lagi. Untuk mata pelajaran di dalamnya tidak ada aturan khusus, apakah harus 3, 4, dan lain sebagainya. Tapi yang perlu diingat adalah konsep setiap lingkaran ini memiliki konsep ide gagasan yang lebih luas, yang mencakup ide gagasan di dalamnya yang lebih kecil ini. Cukup jelas terkait konsep web? Baik, kalau sudah jelas, kita akan lanjut ke model berikutnya, yaitu model keempat. Model berikutnya yang keempat adalah model sequence atau model berurutan. Seperti gambar di samping ini, ada yang saling berdampingan, di mana materi yang satu dengan materi yang lain itu merupakan materi berkelanjutan, materi yang memiliki urutan. Misalkan seperti ini. Di materi IPA, kita membahas terkait dengan siklus air tadi. Terjadinya proses hujan misalkan. Ada salah satu proses siklus air, yaitu proses hujan. Nah, ketika terjadi hujan, tentu akan banyak genangan air. Kemudian di beberapa kota, daerah akan mengalami suatu permasalahan, yaitu banjir. Oleh karena itu, mata pelajaran berikutnya adalah mata pelajaran IPS, yang mana bagaimana dampak banjir terhadap kehidupan warga masyarakat, atau penyebab banjir. Kenapa terjadi banjir? Dampaknya apa? Apa yang muncul dari permasalahan banjir ini? Masalah pengungsian, kerusakan terhadap properti, termasuk rumah, kendaraan, ataupun bahkan banjir bandang. Ada yang tenggelam, kehilangan nyawa karena tenggelam karena banjir, dan lain sebagainya. Nah, materinya mungkin mirip dengan materi-materi berikut. Sebagai contoh, model sequence ini kita akan ilustrasikan terhadap materi siklus air. Sebelumnya tadi kita sudah membahas terkait siklus air. Ada tahapan di mana terjadinya hujan. Ketika terjadi hujan, maka akan berdampak pada manusia, baik itu positif maupun negatif. Misalkan di daerah tertentu, ketika terjadi hujan yang cukup intens, cukup lebat, maka akan terjadi bencana seperti banjir. Ketika banjir, maka berdampak negatif pada kehidupan manusia, seperti kerusakan rumah, properti, kendaraan, atau banjir bandang, dan sampai bahkan kehilangan nyawa. Kemudian dari materi IPA tersebut akan berurutan, akan berdampak. Dari materi IPA tersebut akan berurutan terjadinya proses hujan, banjir, berdampak pada manusia, berdampak negatif misalkan. Maka akan dibahas dalam materi IPS. Bagaimana tentang bencana alam, terjadinya hujan. Nah, materi ini adalah materi yang saling berurutan. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya hujan deras.
terjadinya banjir, kemudian berakibat pada manusianya. Nah, banjir pun analisis lagi, kenapa bisa terjadi banjir? Misalkan penggundulan hutan, pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya, sehingga sungainya tercemar, sungainya tidak bisa mengalirkan menampung air lagi. Nah, ini merupakan dua konsep yang saling berurutan, prosesnya, terjadinya, sehingga model ini dinamakan dengan model sequence, model berurutan. Oke. Berikutnya adalah model share atau model irisan. Seperti gambar di samping saya, model share seperti diagram irisan, teman-teman sudah paham apa itu irisan, di mana ada dua buah lingkaran kemudian akan saling beririsan. Dua buah lingkaran ini akan memiliki hal yang sama, yaitu hal yang beririsan tersebut. Sebagai contoh, kita akan membahas terkait dengan sumber daya alam, di mana di mata pelajaran IPA, kita akan membahas terkait dengan manfaat dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada vitamin. Ada vitamin yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya alam di sekitar kita. Kemudian di IPS, itu juga ada hasil pertanian, misalkan. Nah, hasil pertanian kemudian juga ada tentang kandungan isi, gizi, vitamin dalam sebuah makanan. Ada yang beririsan di dalamnya, yaitu makanan. Jadi, pada materi IPA dan IPS ada yang bisa disatukan, beririsan terkait dengan pembahasan makanan. Bisa kita persempit lagi misalkan dengan pembahasan makanan tradisional. Untuk model set ini, contohnya adalah pada mata pelajaran IPA dan IPS. Kita ambil contoh ketika di IPA membahas suatu gizi, kandungan dalam suatu makanan, buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Ada gizinya, ada vitaminnya, vitamin A, B, C, dan lain sebagainya. Kemudian di mata pelajaran tertentu, apakah itu bahasa Indonesia yang berisi teks suatu bacaan, berita, informasi terkait dengan kandungan gizi, ataupun IPS misalkan, IPS terkait dengan sumber daya alam di lingkungan sekitarnya, atau dari hasil pertanian. Ada satu pertaniannya isinya terhadap hasil panennya adalah buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang beririsan di situ, sama-sama membahas terkait dengan makanan, atau kita lebih spesifik lagi, makanan bergizi, atau makanan lokal, makanan tradisional misalkan. Jadi ada satu kesamaan tertentu dalam suatu konsep setiap mata pelajaran yang beririsan, itu ya, yang beririsan sehingga dapat dikatakan model share. Ada yang beririsan antara satu mata pelajaran tertentu dengan mata pelajaran yang lainnya, yang dinamakan dengan model share beririsan. Model berikutnya adalah model jaring laba-laba. Nah, ini sedikit berbeda dengan model web. Web yang sebelumnya dengan web yang sekarang, itu kalau sekarang adalah tipe laba-laba, seperti gambar di samping. Ada satu titik sentral tertentu membahas sebuah topik. Kemudian di beberapa kotak sampingnya itu membahas hal yang berkaitan dengan topik yang paling utama, topik sentral tersebut. Berbeda dengan model web tipe sarang, di mana tipe sentral yang paling utama itu merupakan bagian terkecil dari konsep-konsep yang lebih besar berikutnya. Lingkaran yang paling kecil itu merupakan lingkaran yang ada di dalam lingkaran-lingkaran yang lebih besar. Otomatis konsepnya harus menjadi konsep sentral. Kemudian konsep semakin lebih luas lagi yang mencakup keseluruhan topik di dalamnya. Tapi model web ini, model jaring laba-laba ini, ada satu titik pembahasan di tengah-tengah, misalkan kita sebut topik teknologi. Teknologi dibahas berdasarkan mata pelajaran tertentu, misalkan mata pelajaran IPA, kemudian mata pelajaran IPS,
mata pelajaran bahasa Indonesia, mata pelajaran matematika, di mana setiap mata pelajaran tertentu tidak harus sama konsepnya atau dikonsepkan berada di dalamnya seperti model tipe sarang. Tetapi di sini mengambil bagian masing-masing yang dihubungkan dengan satu tujuan tertentu, yaitu model tipe jaring laba-laba. Sehingga teknologi dibahas dari sudut pandang bahasa Indonesia misalkan, kemudian teknologi diambil dari sudut pandang IPS, misalkan tentang kemajuan teknologi, perkembangan zaman, dari IPA misalkan, dan lain sebagainya. Tidak ada keharusan mata pelajaran tertentu harus berurutan, harus didahulukan, karena modelnya bercabang seperti jaring laba-laba. Sehingga teman-teman dapat bebas menggunakan topik teknologi dalam model tipe jaring laba-laba. Nah, model jaring laba-laba ini, tema ini biasanya banyak yang bisa dikaitkan. Topiknya luas, sehingga dapat dikaitkan ke berbagai mata pelajaran sekaligus. Oke, model berikutnya adalah model treat. Model treat ini merupakan model yang terpadu. Terpadunya adalah mereka disusun secara berurutan. Treat ini bukan treat aplikasi, seperti aplikasi sosial media, akan tetapi ada suatu benang merah. Benang merah tersebut akan dilalui dari beberapa konsep mata pelajaran, di mana konsep ini akan dilakukan secara berulang-ulang. Konsepnya sama, akan tetapi implementasi dalam mata pelajaran, dalam subbahasan, dalam bab pembahasan itu bisa berbeda-beda atau bermacam-macam. Saya akan mengambil sebuah contoh konsep air bersih. Air bersih dapat diminum, air bersih dapat dikonsumsi dengan layak. Kemudian kita akan membahas konsep air bersih ini di dalam mata pelajaran yang berbeda-beda. Dalam mata pelajaran IPA, sumber air bersih dapat diaplikasikan atau dapat diambil dari berbagai sumber air seperti sumur, sungai, air hujan, ataupun PDAM. Sumber air bersih dalam konsep IPS adalah di mana suatu lingkungan yang tidak tercemar oleh bahan-bahan kimia, bahan-bahan yang berbahaya. Misalkan lingkungan yang bersih. Berbeda dengan di daerah perkotaan, ya daerah kumuh, di mana terdapat pencemaran air, seperti pembuangan limbah, sampah-sampah di sungai, dan lain sebagainya. Kita membahas satu konsep yang sama, benang merahnya satu, yaitu air bersih, tapi dibahas dari berbagai sudut pandang yang berbeda, IPA, IPS, kemudian dari misalkan dari kesehatan, di mata pelajaran pendidikan jasmani dan keolahragaan terkait dengan air bersih, bagaimana menjaga kebersihan. Sama-sama membahas air bersih. Nah, jadi konsep treat ini konsep yang sama, tapi diajarkan secara berulang-ulang dalam konteks yang berbeda-beda. Ada satu kesatuan, kalau teman-teman bermain treat, menggunakan sosial media treat, maka akan ada muncul suatu treat. Kalian akan membahas satu tema, kemudian di bawahnya akan membahas tema-tema yang sama, penjelasan-penjelasan yang lainnya terhadap satu treat tersebut. Seperti di Twitter, kalau teman-teman menggunakan Twitter, membuat tweet, ya seperti treatnya seperti itu. Nah, sama, di treat di sini konsepnya mirip, sama-sama treat. Harus ada satu konsep konsep satu, kemudian akan dibahas secara berulang-ulang, dikuatkan dalam konteks yang berbeda-beda. Nah, itu merupakan model pembelajaran model treat dalam pembelajaran terpadu. Apakah sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Model yang terakhir adalah model integrated. Seperti gambar di samping ini, kita bisa melihat sebuah diagram yang cukup kompleks, di mana lingkaran-lingkaran ini saling bertumbuk satu sama lainnya. Oleh karena itu, integrated di sini sangat sulit untuk dipisahkan antara satu mata pelajaran terhadap mata pelajaran yang lainnya. Tema yang diangkat pun biasanya akan lebih luas.
konsep yang sangat luas seperti teknologi, kesehatan, tentang lingkungan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika kita menggunakan model tertentu sebelumnya hanya menghubungkan 1-2 mata pelajaran, dihubungkan atau beririsan atau lain sebagainya, tapi di sini kita bisa menemukan model yang saling bertabrakan satu sama lain, tidak bertabrakan, akan tapi saling beririsan satu sama lain. Misalkan terkait dengan mata pelajaran terkait dengan topik tertentu, topik teknologi misalkan, di paling tengah semuanya akan dihubungkan dengan teknologi. Kemudian di satu sisi ada mata pelajaran saling beririsan juga mengenai teknologi, IPA dan IPS, hubungannya apa, kemudian IPS dengan kesehatan, hubungannya di mana, kemudian kesehatan dengan bahasa Indonesia dengan matematika, semua bisa saling memiliki hubungan, sehingga di sini topik terpadunya, integratednya sudah semakin kompleks, hampir tidak bisa kita pisahkan. Jika model sebelumnya hanya 2 mata pelajaran dihubungkan atau beririsan, bersinggungan, tapi di sini sudah seperti menyatu menjadi sebuah kesatuan. Berbeda lagi dengan model yang tipe sarang, di mana tipe yang paling sentral itu menjadi bagian di dalam tipe yang lebih luasnya lagi. Tetapi di sini bisa jadi bahasa Indonesia tadi jika dihubungkan dengan kesehatan, kemudian kesehatan ini tidak berhubungan dengan matematika karena sudah berbeda, tetapi masih ada hubungan yang paling utama di balik teknologinya, tapi tidak langsung ke yang lainnya gitu ya. Untuk tema integrated ini sudah sangat kompleks, di mana saling terhubung satu konsep terhadap konsep yang lainnya. Tadi sudah dijelaskan di konsep yang paling utama, sentralnya adalah teknologi, kemudian dihubungkan dengan matematika, kemudian matematika berhubungan dengan bahasa Indonesia berhubungan dengan kesehatan dengan IPA, IPA dengan IPS, dan lain sebagainya. Sehingga di model integrated ini sudah menjadi satu kesatuan secara utuh sebenarnya, hampir menjadi satu. Berbeda dengan model tipe sarang, di mana konsep sentral itu bagian kecil, di mana bagian kecil dari konsep yang lebih luas di dalamnya. Kemudian ada yang lebih luas lagi dan lebih luas lagi, sehingga dia menjadi tipe sarang, terbungkus oleh satu konsep yang lebih luas. Akan tetapi di model integrated ini semua saling berhubungan. Berbeda jika kita bandingkan dengan model tipe web atau tipe jaring laba-laba, ya. Jaring laba-laba kita bisa cek kembali di materi sebelumnya, ada topik sentral, kemudian dia berhubungan dengan matematika, dengan IPS, dengan bahasa Indonesia, iya, tapi bisa jadi bahasa Indonesia dengan IPS tidak memiliki hubungan, karena berhubungan satu ke titik sentral tersebut. Nah, tipe integrated ini semuanya seperti menyatu dalam satu kesatuan, sehingga bisa dikatakan tipe integrasi, terintegrasi dalam satu kesatuan. Baik, itulah beberapa model pembelajaran dalam pembelajaran terpadu. Sangat banyak model-model yang ada dalam pembelajaran terpadu ini. Teman-teman bisa memilih mana yang sesuai, topik mana yang bisa digabungkan, topik mana yang bisa dihubungkan, tema apa yang bisa menjadi pemersatu antara konsep-konsep yang lainnya, tipe seperti apa yang cocok digunakan, dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, teman-teman harus pahami dulu satu persatu tiap model pembelajarannya. Sehingga ketika teman-teman membuat model pembelajaran terpadu, teman-teman bisa menggunakan di antara model-model yang sudah kita jelaskan tadi. Sehingga ketika merancang pembelajaran, oh sepertinya ini cocok ketika menggunakan model treat. Oh kalau yang ini cocok menggunakan model connected. Materi ini cocok untuk model sarang. Materi ini cocok untuk model jaring laba-laba, atau materi ini cocok untuk model integrasi. Semua dikembalikan kepada teman-teman sebagai calon guru dan para guru sekalian, bagaimana membuat konsep pembelajaran yang terpadu.
Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan terkait dengan model-model pembelajaran terpadu. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam pembelajaran di kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See you!